Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haraka, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik dari para umatnya. Ini merupakan salah satu misi utama dari diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW ke dunia sebagai nabi terakhir sekaligus penutup para nabi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima sholihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Di antara akhlak yang baik dari pribadi seseorang tampak dari cara bicara dan tutur katanya. Seorang yang berakhlakul karimah tidak akan mau mengotori lidahnya dengan kata-kata buruk dan kotor, seperti mencela, sumpah serapah, dan lain sebagainya. Cara bicara dan tutur kata yang baik sekaligus menjadi salah satu indikasi bahwa seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutuk orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Meski demikian, ada satu golongan orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kebolehan untuk berkata-kata buruk seperti mengumpat dan mencela. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran Surah An-Nisa ayat 148-149. Dalam ayat tersebut, Allah terlebih dulu menegaskan bahwa Dia tidak menyukai perkataan buruk yang terus terang, yang jelas bagi pendengaran dan penglihatan. Namun Allah sangat murka kepada orang-orang yang berbuat kezoliman, sehingga Allah membolehkan orang yang terzolimi untuk mengucap perkataan buruk terhadap orang yang menzoliminya, seraya Allah menyematkan nama dan sifatnya yang Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Tentu saja ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang suka berbuat zolim, bahwa ucapan, umpatan, dan perkataan orang yang terzolimi merupakan kata-kata yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang terzolimi, sebagaimana dalam hadis Nabi, termasuk dalam 3 golongan orang yang doanya pasti didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan ketiga, orang yang terzolimi yang diangkat oleh Allah di atas awan. Dibukakan baginya pintu-pintu langit, lalu Allah berfirman, "Demi kemuliaanku, aku pasti akan menolongmu meski setelah beberapa waktu." Oleh karena itu, bagi siapa saja yang berada dalam kondisi terzolimi atau dizolimi oleh orang lain, ketahuilah bahwa tidak ada jarak antara dirimu dengan Tuhan. Allah sangat dekat dengan para hamba yang terzolimi. Doa, umpatan pun dari orang yang terzolimi pasti diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, meski dibolehkan untuk mencela atau mendoakan buruk pada orang yang menzolimi, kita tetap dianjurkan lebih utama untuk memaafkan. Sebagaimana lanjutan firman Allah dalam surat An-Nisa pada ayat 149. Jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran Surah An-Nisa ayat 149. Memilih memaafkan tentu lebih baik daripada berkata buruk ataupun mencela orang yang menzolimi. Dalam ayat tersebut Allah juga menyematkan sifatnya yang Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Memaafkan juga menunjukkan kedewasaan serta kematangan pribadi seseorang. Ia tidak buru-buru menilai seseorang telah menzolimi dirinya. Ia mendahulukan baik sangka, husnuzon daripada suuzon. Hal ini penting terlebih bagi orang yang gampang terbawa perasaan, karena kadang kita mudah merasa terzolimi hanya karena perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan prasangka kita. Dalam istilah yang populer biasa disebut playing victim. Karena itu,
butuh kejernihan hati dan pikiran sebelum menyematkan label zolim kepada seseorang. Terakhir, kepada orang-orang yang berbuat zolim, berhati-hatilah karena Allah Maha mengetahui dan mendengar ucapan, doa, umpatan, dan sumpah serapah dari orang-orang yang terzolimi. Demikianlah kurang lebihnya tentang orang yang diberi kebolehan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata buruk dalam satu kondisi di mana ia terzolimi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.